Siapa sih yang tidak pengen menghilangkan kebiasaan buruk yang ada pada dalam dirinya? Saya seumpamanya, pasti saya ingin menghilangkan hal-hal yang buruk yang ada pada diri saya sendiri. Begitupun dengan Anda yang sedang melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hor Mufti Umam di channel Sarapan Pagi, channel kebanggaan kita semua, dan channel rujukan bimbingan dan konseling. Dalam video ini saya akan membawakan sebuah judul, yaitu cara menghentikan kebiasaan buruk. Nah, seperti yang ada di belakang saya teman-teman, langsung saja kita lanjutkan. Nah, materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Umam Solidado. Apa yang dimaksud dengan kebiasaan buruk? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh dan membahas lebih detail tentang kebiasaan buruk, kita perlu mengerti dulu apa yang dimaksud dengan kebiasaan buruk. Nah, teman-teman, kebiasaan buruk adalah kebiasaan yang tidak produktif, kebiasaan yang mengarah kepada hal-hal negatif, dan kebiasaan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kebiasaan yang tidak bermanfaat dan berpotensi mendatangkan masalah. Hal-hal di atas ini adalah beberapa kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk itu biasanya seperti yang ada di dalam layar ini, teman-teman. Selanjutnya adalah beberapa contoh dari kebiasaan buruk. Yang pertama adalah menunda pekerjaan atau menunda tugas. Nah, menunda-nunda tugas sampai di deadline, sampai titik pengumpulan, itu adalah salah satu dari kebiasaan buruk ya teman-teman. Teman-teman harus hindari, teman-teman harus kurangi. Nah, bila perlu berhenti, jangan menunda-nunda pekerjaan. Karena pekerjaan itu akan terus datang dalam satu kehidupan, terus datang silih berganti. Ketika teman-teman menunda satu pekerjaan, maka pekerjaan yang lain di belakangnya akan tertunda dan akan menumpuk teman-teman. Hanya akan menjadi beban teman-teman, sehingga teman-teman mengerjakannya tidak maksimal atau tidak optimal. Yang kedua adalah tidak mengerjakan tugas. Ketika teman-teman menunda pekerjaan itu sudah buruk, apalagi kamu tidak mengerjakannya, itu lebih buruk. Yang selanjutnya adalah main game berlebihan. Main game itu baik ya teman-teman, tapi jangan berlebihan. Nah, sekarang itu sudah banyak sekali orang yang sukses dengan game. Banyak sekali youtuber-youtuber yang kontennya tentang game, banyak sekali atlet-atlet e-sport, nah, dan lain sebagainya. Tapi itu semua jangan dilakukan dengan berlebihan. Secukupnya, latihan ya secukupnya. Yang selanjutnya adalah merokok. Nah, merokok ini membawa hal-hal yang negatif, seperti gangguan janin mungkin bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, kanker, dan lain sebagainya. Berkata kasar, terus makan berlebihan, tidur berlebihan. Hal-hal yang berlebihan itu tidak akan berdampak baik kepada kita. Nah, makan itu kalau secukupnya baik, menambah nutrisi, menambah zat besi, dan lain sebagainya. Tapi ketika berlebihan, maka akan berdampak tidak baik, kolesterol, obesitas, dan lain sebagainya. Tidur itu kalau secukupnya dalam satu hari itu badan akan terasa enak ketika kita bangun. Tapi ketika berlebihan, tidur 24 jam kita tidur, maka badan pun akan pegel-pegel sendiri ya teman-teman. Jadi segala hal sesuatu apabila dilakukan dengan tidak berlebihan, maka itu akan berdampak positif. Tapi apabila dilakukan dengan berlebihan, melebihi kemampuan dan melebihi yang seharusnya, itu akan berdampak negatif. Selanjutnya teman-teman, mengapa kita perlu menghentikan kebiasaan buruk? Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang buruk-buruk itu mengapa sih harus dihentikan? Yang pertama adalah kebiasaan buruk jelas akan mengurangi diri kita sendiri, merugikan diri kita sendiri dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ketika kita makan tapi berlebihan, itu akan merugikan kita sendiri. Dalam jangka pendek merugikan dalam finansial, dalam jangka panjang merugikan mungkin nanti ketika kita tua, kita akan sakit-sakitan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebiasaan buruk sudah pasti akan membawa masalah. Ketika teman-teman berkata kasar dengan orang yang tidak teman-teman kenal, pasti akan membawa masalah baru. Mungkin teman-teman malah dipukuli ya oleh orang tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, kebiasaan buruk akan menjauhkan kita dari impian yang kita inginkan. Kita mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan di tahun ini akan menjadi ini, tapi ketika
perilaku kita dan mindset kita tidak sesuai untuk mensukseskan, menggapai keinginan tersebut, maka tidak akan terpenuhi. Jadi hilangkanlah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada diri kita, supaya kita meraih keinginan atau cita-cita yang kita inginkan. Kebiasaan buruk sangat berpotensi membuat kita mengalami situasi dan kondisi yang tidak kita inginkan. Ketika teman-teman bicara kasar dengan orang lain, orang yang tidak kenal, nah itu akan menimbulkan situasi yang tidak kita inginkan. Kita makan berlebihan akan menimbulkan situasi yang tidak kita inginkan. Kita tidur berlebihan, melupakan tugas-tugas, melupakan tanggung jawab yang kita emban, maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Masalah-masalah baru yang akan timbul ketika kita melakukan hal-hal dengan berlebihan atau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Selanjutnya teman-teman, bagaimana caranya menghentikan kebiasaan buruk? Nah, di belakang saya mungkin kalau teman-teman bicara saya terlalu keras, terlalu cepat, mungkin bisa juga sambil menyimak PPT yang ada di belakang saya. Yang pertama adalah kita harus sadar dulu kalau kita ingin menghentikan kebiasaan buruk. Ketika kita ingin menghentikan kebiasaan buruk, kita harus sadar apa sih gunanya makan banyak, kan? Apa sih gunanya tidur banyak? Nah, kita harus sadar. Yang selanjutnya adalah kita harus menginginkan diri kita untuk menghentikan kebiasaan buruk. Kita harus ikhlas. Ketika kita akan menghentikan kebiasaan buruk, kita harus ikhlas. Mengurangi jatah makan kalau makannya berlebihan, mengurangi jatah tidur kalau tidurnya berlebihan, dan lain sebagainya. Putuskan dengan bulat dan menghentikan kebiasaan buruk. Ketika kamu ingin menghentikan kebiasaan burukmu, ya kamu harus putuskan dengan bulat. Detik ini, hari ini, jam ini saya ingin mengurangi perkataan saya yang kotor-kotor. Nah, kamu harus bulat. Harus mempunyai tekad yang bulat. Yang selanjutnya adalah ganti dengan kebiasaan baik. Ketika teman-teman makan berlebihan atau tidur berlebihan akan mengurangi itu, main game berlebihan, merokok berlebihan akan mengurangi itu, teman-teman menggantinya dengan kebiasaan yang baik, seperti olahraga, membaca buku, mendengarkan curhat temannya, dan lain sebagainya. Membiasakan diri dengan kebiasaan baru yang baik dan produktif. Hal-hal yang baru, teman-teman harus open minded, mencari tahu hal-hal yang positif, yang baru dan produktif. Selanjutnya gini teman-teman, cara untuk menghentikan kebiasaan buruk. Yang pertama adalah cari tahu faktor yang utama dari kebiasaan buruk tersebut. Kemudian jauhilah faktor yang utama tersebut. Nah, jadi suatu masalah dalam dunia ini itu hanya ada satu titik faktor penyebabnya. Kebiasaan burukmu pun itu ada satu titik penyebabnya. Contohnya nih, kamu sering boros dalam menggunakan data internet. Apa penyebab utamanya? Ternyata setelah diselidiki, kamu senang sekali melihat postingan-postingan artis idolamu di Instagram. Nah, berarti permasalahannya adalah kamu membuka Instagram. Bagaimana supaya kamu tidak membuka Instagram? Kamu harus bulat. Menguranginya itu dengan menguninstall atau menguninstall, menghentikan aplikasi Instagram tersebut untuk sementara. Selanjutnya teman-teman harus bisa memberikan reward kepada diri kamu sendiri ketika kamu mampu mengurangi kebiasaan buruk tersebut. Memberikan reward apalah, hadiah, beli hal yang kamu sukai untuk dirimu sendiri. Nah, jadi ada rasa senang atau bangga tersendiri terhadap pencapaianmu yang ada pada dirimu sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Intinya teman-teman, kebiasaan buruk itu akan mendatangkan hal yang buruk, dan kebiasaan baik akan mendatangkan hal yang baik. Suatu hal apabila dilaksanakan dengan tepat dan pas, maka akan mendatangkan hal-hal yang baik, akan mendapatkan manfaat untuk dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di-share dan di-like video ini. Saya Hoirul Mufti Umam, pamit undur diri. Jangan lupa tonton video kami yang lain. Silahkan klik di pojok dan kunjungi channel kami, karena di channel kami sudah banyak sekali video tentang bimbingan dan konseling. Sampai jumpa dan sampai bertemu di video selanjutnya.